Bahasa ibu itu bahasa yang dituturkan atau yang diajarkan pertama kali ketika kita baru bisa berbicara, baru bisa mendengar, ya itu yang dituturkan ibu atau orang sekitarnya. Bahasa ibu itu bahasa yang berasal dari bahasa aslinya orang tua. Kalau misalkan orang tuaku bahasa ibunya, bahasa orang tuaku adalah bahasa Jawa. Jadi bahasa ibuku adalah bahasa Jawa. Bahasa ibu itu adalah bahasa pertama kali dia mendengar suara dari orang tuanya. Bahasa yang diperkenalkan oleh orang tua kepada anaknya. Nek wong tuane Jawa, dia akan memperkenalkan bahasa yang pertamanya adalah bahasa Jawa. Bahasa ibu, bahasa Jawaku, ya identitas, ya kembali lagi identitas, bukan sekadar alat gitu kan. Identitas, kalau lek wong Jawa gak ngomong Jawa lah, terus ya apa ngono kan. Bahasa ibuku bahasa Jawa karena orang tuaku berasal dari Jawa. Tapi memang dalam penerapannya keseharian aku tidak menggunakan bahasa Jawa karena dari kecil aku dididik menggunakan bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya yang namanya bahasa ibu itu biasanya adalah bahasa yang sering dipakai di keluarga dan juga di masyarakat. Ya, kalau lingkungan berinteraksi dari kecil sampai SMP, saya cenderung berada di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, di mana lingkungan rumah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian di lingkungan sekolah waktu SD, TK, SD itu menggunakan bahasa Indonesia. Apakah sama bahasa ibu dengan bahasa daerah? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahasa ibu adalah mungkin apa yang disukai oleh ibu, yang dirasa nantinya mungkin orang tua akan punya pendapat bahwa bahasa ini lebih bermanfaat bagi anaknya. Kan ada fenomena sekarang arek-arek cilik dididikin di bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa. Lah aku dulu pakai bahasa Jawa, nyel soalnya Jawa Tengah. Dituturi nggih bahasa Jawa, iki gak apik, iki gak sopan. Gula iku lek pamane ngomong ambek wong tua ojo gula tapi gendis gitu. Tumbas, ojo tuku, ngono. Bener-bener itu ada gitu pada eraku, tapi era kemudian aku sudah besar, ada anak-anak kecil nggak gitu lagi, mereka dididik pakai bahasa Indonesia. Orang tua berpikir waktu itu sejak aku dan saudaraku masih kecil, kalau misalkan dididik dengan bahasa Indonesia, anak akan lebih mudah untuk menyerap informasi dan pengetahuan, sehingga kami dididik dari kecil menggunakan bahasa Indonesia. Nek bahasa ibu gawe aku ya bahasa Jawa. Jadi emak pertama kali memperkenalkan dengan aku ya bahasa Jawa. Terus ternyata kandungan dari filsafat Jawa itu sangat-sangat besar. Karena pas buku di rumah renang seperti lelo ledu, nah seperti itu. Dari perspektifku bahasa Jawa itu feodal, sangat feodal. Karena tingkatan ya hampir sama kayak bahasa Jepang gitu kan. Tingkat kesopan santunannya, kehalusannya kompleks. Kromo inggil, kromo yang moko, kromo alus, terus merongono moko alus. Banyak kan, dan itu nggak setiap persona paham karena memang wes nggak butuh itu. Feodalisme di Jawa kan ya wes luntur, wes nggak ada kelas aristokrat, kelas yang bangsawan kan nggak ada sekarang kan ya. Di bahasa Jawa itu banyak sekali tata krama yang diajarkan. Dan salah satunya mungkin bahasa terlengkap dan terbanyak kosakatanya ada di bahasa Jawa. Dan satu kelebihan dari bahasa Jawa ternyata di Al-Quran yang bisa menjelaskan secara detail itu ada dengan menggunakan bahasa Jawa. Bukan hampir punah sih, lebih sedikit penuturnya gitu ya, karena itu lebih ke alasan kepraktisan ya, menurutku sendiri loh yo. Ketika dari awal anak-anak kita didik dengan bahasa Jawa yang benar dan terap menurut kita, insya Allah anak-anak akan berbudi pekerti yang luhur, karena dia akan tahu aku nok ning ndi dan aku akan berbicara karo sapa.
terjun ke masyarakat. Di situ aku sebagai mahasiswa, aku memiliki kesadaran untuk oh ya, aku berinteraksi dengan masyarakat, gimana masyarakat ini menggunakan bahasa Jawa, dan di situ aku berusaha memposisikan diri untuk menggunakan bahasa Jawa, terlebih orang lain mengetahui bahwa aku berasal dari Klaten. Menurut aku bahasa ya berkembang dinamis gitu, soalnya dari ilmu linguistik sendiri, linguistik historis komparatif, bahasa itu organik, seperti makhluk-makhluk biologi lainnya, lahir, hidup, berkembang, mati gitu. Salah satu PR kita yang harus kita tuntaskan, walaupun pelan tapi pasti harus tetap kita laksanakan. Dengan adanya bahasa itu bisa menghubungkan antara individu dan individu lain, seperti itu. Henyong semua ingat jangan lupa kata mereka tunggu bahasa lain. Ayo sida kita peduli bahasa umat, mangat lestari, kamu nunggu ita awe hindai. Mara abeli peduli, aku pesan TV, aku pesan yang lain. Mon benih dinak siapa boleh saya lestari lagi ya. Semeton senamean, kita pada berdua identitas. Apa identitas ter? Identitas ter adalah bahasa Ina. Jadi pada barang-barang lestarian bahasa Ina, kado bahasa Ina, kemudian kanji semeton, kado bahasa Ina. Karena Ino adalah identitas ter sebagai